Duh, ngantuk banget. Tidur dulu ah. Oh. Ini apa salah? Masa nyari anak masih cantik? Tunggu bidadari lah. Sampai siang kami pulang ke kota masih memikirkan mimpinya. Nang, kamu lagi apa? Kok senyum-senyum sendiri begitu? Jamila pun merasa ada yang aneh dengan anaknya. Ia berpikir bahwa anaknya mungkin sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Ia kemudian pergi ke salonnya untuk bekerja. Di sawah yang hijau dan segar, saat sedang bertani, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah, menghampiri Mbok Mila. Bu Mila. Loh, Pak Ranu di sini juga toh? Nggih, Bu. Anu Pak, kalau anak senyum-senyum sendiri begitu, itu tandanya apa ya? Wah, itu tandanya minta nikah, Bu. Kebetulan saya juga mau bertanya, apakah Jaka sudah menikah? Atau paling tidak ya mempunyai keinginan untuk menikah? Walah, ya saya juga mikir gitu Pak. Anakku kan sudah berjaka. Kalau begitu, Ibu ridho enggak kalau anak saya, si Laraswati, dijodohkan dengan Jaka? Walah, ya ribut toh Pak. Laraswati kan anaknya baik, lemah lembut. Tak mungkin Jaka dulu nggih Pak. Siap, Bu. Mbok Mila pun pulang dengan hati ceria. Namun, sesampainya di rumah, ia mengeluarkan anaknya menyampaikan kabar itu pada Joko Taruk. Kalau ternyata Joko sudah mempunyai calon. Joko Taruk adalah pemuda yang kaya dan handal berburu seperti ayahnya dulu. Pada suatu hari yang cerah, Joko Taruk pergi berburu. Yes, dapat. Joko berhasil melarikan diri. Namun, saat ia sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan terpisah-pisah menuju arah yang sama dengannya.
Loh, ada apa ini? Ibu, sabar ibu. Joko bersedih. Setelah ibunya dikebumikan, ia merasa sangat kasihan. Ini ia tinggal sendirian. Ia juga merasa sangat bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Hari-hari kemudian, ia terus memutuskan dirinya untuk berburu. Suatu hari, saat sedang berburu, ia merasa haus dan pergi ke telaga. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa para wanita. Hah? Suara apa itu? Aduh, segernya. Enak banget ya di sini. Wah, airnya bersih banget. Besok-besok mandi di sini lagi yuk. Bulan, nanti jangan lupa bawa sisirku ya. Iya, Mbak. Iya, santai aja. Cepet sana. Habis ini kita harus pulang ke Kayangan tahu. Joko Tarub ternganga melihat kecantikan para bidadari. Ia melihat satu persatu bidadari itu dan jantungnya berdegup kencang. Apakah ini arti dari dinding? Ia melihat tumpukan pakaian di pinggir sungai. Ia berpikir, jika ia mengambil salah satu pakaian dari bidadari tersebut, maka salah satu bidadari tidak akan bisa kembali ke kayangan. Lalu ia mengambil pakaian yang berwarna merah. Matahari pun mulai terbenam. Para bidadari telah selesai mandi dan ingin kembali ke kayangan. Habis ini beli Kayangan lagi. Iya ya, padahal masih pengen di sini. Bajuku di mana? Mbak, kamu tahu bajuku di mana? Maaf, Wulan, Mbak nggak tahu. Bukannya tadi kita taruh di sini ya? Coba dicari lagi, Wulan. Siapa tahu ketelingset kan? Joko Tarub mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawang Wulan. Gimana, Wulan? Masih nggak ketemu? Nggak ada, Mbak. Aku sudah cari ke semua sudut tempat. Wulan, maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Mungkin ada yang mengambil pakaianmu. Mbak, itu berarti benar. Wulan tak dapat kembali bersama kita. Jaga dirimu baik-baik, Wulan. Setelah dengan kakaknya kembali ke kayangan, Nawang Wulan kebingungan dan menangis. Ia sudah putus asa karena hari semakin gelap. Bajuku kemana ya? Jangan-jangan dicuri harimau. Aduh, gimana ini? Wulan pun berteriak tanpa sadar. Harga lampai Betty, barang siapa yang bisa mengembalikan bajuku? Jika ia perempuan, akan aku jadikan saudaraku. Namun, jika ia laki-laki, akan menjadi suamiku. Joko yang mendengar itu pun bergegas kembali ke rumah untuk menyembunyikan baju Nawang Wulan. Kemudian, ia kembali ke telaga dengan membawa baju ibunya. Joko pun menghampiri Wulan. Kamu butuh pakaian, bukan? Terima kasih ya.
pikir yang ngasih aku baju itu Pak Jongkok. Kenapa Pak Jongkok tadi? Nawang Wulan pun berganti pakaian. Bapak ini kayak anak pulang promo. Bukan kota ya? Ya sudah, karena kamu sudah memberi aku baju, aku harus menepati janjiku. Kamu akan menjadi suamiku. Nawang Wulan dan Joko Tarub pun melangsungkan pernikahan. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik, yang mereka beri nama Nawangsi. Sejak menikah, Joko Tarub menemukan kebahagiaan baru. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal pikiran. Ia merasa heran mengapa padi di lembu mereka tidak pernah berkurang, walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lembu mereka hampir tidak muat lagi. Suatu pagi, saat Nawang Wulan ingin pergi mencuci ke sungai, dia menitipkan anaknya pada Joko Tarub serta berpesan, Mas, aku titip Nawangsi sebentar ya. Jagain yang baik. Ini anakku yang paling anu. Satu lagi, nasi yang sedang aku masak, jangan dibuka dulu. Belum matang. Jangan dibuka ya. Iya, aman sayang. Kok ya nasinya lama banget matangnya? Joko Tarub pergi ke dapur dan membuka putusan tersebut. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Astaga, ini cuma saya pagi. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Saat Nawang Wulan sampai ke rumah, ia melihat suaminya dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya. Mas, aku sudah bilang, jangan dibuka. Bilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai saat itu, Nawang Wulan harus menebuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak hari itu pula, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sudah menarik batang padi, dia merasakan tangannya memegang sesuatu yang lembut. Anaknya dibuang tahu. Ini bajuku dan selendangku. Mas Jaka ternyata menipuku. Dengan ini, aku harusnya sudah bisa pulang ke Thailand sejak awal. Coba jalan-jalan sih. Mas, ini apa mas? Joko hanya diam, tak bergerak sedikit pun. Aku kecewa mas. Aku akan pulang. Aku tidak akan bertemu mas lagi. Tapi anak kita Nawangsi butuh ibunya. Dia tetap bisa bertemu denganku. Asal mas harus membakar batang padi dan letakkan di dekatnya untuk memanggilku. Dengan syarat, mas tidak boleh berada di dekatnya. Nak, ibu pamit. Jangan lupakan ibu ya. Ibu